Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuzalfa Maulida dari kelas R3B dengan NPM 202214500163. Di sini saya akan menjelaskan materi multikultural, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Yuk kita simak videonya. Pembahasan pertama ada tentang multikultural. Multikultural itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat itu menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Nilai-nilai multikultural itu ada 3. Yang pertama ada demokratis. Demokratis itu adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokratis itu merupakan kata sifat dari demokrasi. Warga negara yang demokratis adalah warga negara yang memiliki perilaku hidup yang baik dalam kehidupan pribadi maupun kenegaraan dengan memegang nilai-nilai demokrasi. Hubungan multikultural dan demokratis itu dapat kita lihat pada Universal Declaration on Cultural Diversity oleh UNESCO. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hanya ketika keragaman kultural berada dalam konteks keseimbangan dengan kohesi sosial, maka kita dapat mencapai jalan menuju partisipasi demokratis dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, ada pluralisme. Pluralisme itu adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif, dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Menurut Dr. Haji Rodatul Jinnah, MPD, dalam sosiologi, pluralisme merupakan konsep pemahaman tentang kehidupan majemuk, plural, yang harus diatur sedemikian rupa untuk menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati guna menghindari konflik. Pluralisme juga dapat diartikan sebagai keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat. Yang terakhir ada humanisme, yang berarti martabat dan nilai dari setiap manusia serta semua upaya untuk meningkatkan kemampuan alaminya secara penuh. Berdasarkan buku Gerakan Teosofi di Indonesia, tujuan dari inti humanisme ini adalah menghamba pada kemanusiaan. Penerapan humanisme dalam masyarakat multikultural dapat kita lihat dan kita lakukan oleh berbagai lembaga, baik di sekolah-sekolah negeri ataupun swasta, di lingkungan keluarga dan masyarakat, di lembaga pendidikan agama, dan yang terakhir, di berbagai aktivitas bisnis. Pembahasan kedua ada tentang pluralitas. Berdasarkan KBBI, pluralitas atau pluralisme itu adalah keadaan masyarakat yang majemuk, bersangkutan dalam sistem sosial dan politiknya, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat di sini merupakan masyarakat yang majemuk, baik secara budaya, agama, bahasa, politik, dan sebagainya. Pluralitas itu disebut juga dengan pluralisme. Sikap dan dampak pluralitas. Sikap pluralitas itu ada 4. Yang pertama, hidup dalam perbedaan atau sikap toleransi. Sikap ini menerima orang lain yang berbeda secara pemandangan kita tentang jalan hidup secara pribadi kita. Yang kedua, saling menghargai, mendudukan semua manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang ketiga, ada sikap saling percaya. Rasa saling percaya ini adalah salah satu unsur terpenting dalam menjalani hubungan antara sesama manusia dalam suatu kultural ataupun masyarakat. Yang terakhir ada interdependen atau sikap saling membutuhkan atau saling ketergantungan.
Manusia itu adalah makhluk sosial, di mana satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dampak positif adanya sikap pluralitas. Akibat secara langsung maupun tidak langsung dari adanya sikap pluralitas akan memberi kita manfaat. Yang pertama, munculnya sikap saling menghargai. Yang kedua, toleransi ada di mana-mana. Dan yang terakhir, menciptakan masyarakat yang majemuk. Pembahasan ketiga ada tentang keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu adalah suatu keunikan yang ada di muka bumi ini, dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Ini juga termasuk yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, keragaman budaya ada karena kita itu mempunyai beragam ras, suku, bangsa, hingga bahasa. Nah, dari bermacam-macam ras, suku, dan bahasa tersebut lahirlah keberagaman budaya Indonesia. Manfaat dari keberagaman budaya itu ada 6. Yang pertama, bisa menjadi identitas bangsa di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, bisa juga mempererat persaudaraan. Yang keempat, bisa juga menjadi aset wisata. Yang kelima, bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang terakhir, menjadi sumber pengetahuan. Macam-macam keragaman budaya itu ada 8. Yang pertama, upacara adat, di mana ini juga merupakan salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang masih ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Biasanya upacara adat ini berhubungan erat dengan arwah atau roh dari para leluhur. Yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat ini menjadi salah satu ciri daerah tertentu di Indonesia. Biasanya, pakaian adat ini digunakan pada proses acara adat tertentu, salah satunya pernikahan. Yang ketiga ada rumah adat. Rumah adat adalah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibuat sama persis dari generasi ke generasi. Rumah adat ini dipertahankan baik dari fungsi sosial, kegunaan, adat, dan desain bangunannya. Yang keempat ada alat musik tradisional yang merupakan alat musik yang sudah ada dan digunakan turun-temurun dan mengalami perkembangan di daerah-daerah tertentu. Alat musik tradisional sekaligus jadi aset bukti dari keragaman budaya di Indonesia. Yang kelima ada tarian adat tradisional. Tarian adat ini adalah karakteristik atau kearifan suatu daerah yang ditunjukkan dalam bentuk gerakan atau seni tari. Biasanya, tarian adat ini terus berkembang dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Yang keenam, ada senjata tradisional, yang merupakan hasil budaya yang berkaitan dengan masyarakat daerah tertentu. Fungsi dari senjata tradisional adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh, berburu, dan berladang. Yang ketujuh ada lagu daerah. Lagu daerah adalah lantunan yang dinyanyikan oleh masyarakat suatu daerah. Biasanya mirip seperti lagu kebangsaan, tapi sifatnya kedaerahan. Yang terakhir ada makanan khas daerah. Setiap daerah tentunya memiliki banyak jenis tanaman atau rempah khas. Nah, dari sinilah muncul beragam bentuk olahan makanan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah itu. Contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama ada upacara adat di Sumatera Utara, yaitu tradisi Mangokal Holi. Tradisi ini dikenal sebagai ritual untuk mengambil tulang belulang leluhur masyarakat dari dalam pemakaman, yang kemudian disimpan dalam peti dan diletakkan di salah satu bangunan tubuh yang memang disediakan secara khusus. Selain itu juga ada upacara dari Sumatera lain, yaitu perayaan Tabuik. Perayaan ini dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman dari Sumatera Barat guna memberikan peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husain. Selanjutnya ada di Sumatera Selatan, yaitu sedekah rameh. Upacara ini dilaksanakan oleh suku Lahat dan diselenggarakan oleh para petani setempat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian pula.
Yang kedua ada pakaian adat. Ada pakaian adat bedahan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, kebaya dari Provinsi Jawa Tengah, ulos dari Provinsi Sumatera Barat, rimpu dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi nama pakaian adat dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada rumah adat, yaitu rumah adat Panjang berasal dari Kalimantan Barat, rumah adat Atamo Salakitana dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada alat musik tradisional, yaitu ada angklung yang merupakan salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat yang telah dikenal hingga ke ranah internasional. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari belahan bambu yang dirangkai dan disusun sehingga apabila digoyangkan akan menciptakan nada yang khas. Yang kedua ada gamelan yang merupakan perpaduan dari beberapa alat musik tradisional Indonesia yang dimainkan secara bersamaan. Terdiri dari gong, gambang, saron, kenong, dan beberapa alat musik lainnya. Yang ketiga ada alat musik tradisional tifa yang berasal dari Maluku dan Papua, yang bentuknya itu mirip tabung yang dimainkannya dengan dipukul. Lazimnya, tifa dimainkan saat upacara adat, mengiringi tarian tradisional khas Indonesia, serta pertunjukan musik tradisional. Berdasarkan jenisnya, tifa terbagi menjadi tifa jekir, tifa dasar, tifa bas, dan tifa potong. Yang keempat ada sasando yang telah dipakai di Rote, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Alat musik tradisional dari NTT ini berupa kawat yang dimainkan dengan cara dipetik. Sasando memiliki keunikan yaitu pada bagian utama dengan bentuk tabung panjang dari belahan bambu. Yang terakhir ada kolintang, yaitu alat musik tradisional dari Sulawesi Utara yang biasanya difungsikan untuk mengiringi upacara adat penghormatan arwah leluhur. Yang kelima ada tarian tradisional. Ada tarian Saman yang berasal dari Aceh Tenggara. Tarian tradisional ini khas dengan posisi duduk dan gerak tepukan ke dada, pundak, paha, dan tangan sambil duduk. Penari juga duduk meliuk dengan bertumpu pada lutut. Keserampakan dan kecepatan tepukan penari menjadi daya tarik tradisional Aceh yang hanya diiringi gendang, rampak, dan suara tepukan tangan ini. Yang kedua ada tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Tari tradisional ini semula dikaitkan dengan ritual dan roh, sehingga dipentaskan ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Yang terakhir ada tari piring yang berasal dari orang Minangkabau di Sumatera Barat. Tarian ini semula merupakan bentuk syukur atas hasil panen ketika warga setempat memeluk agama Hindu. Yang keenam ada senjata tradisional yaitu keris berasal dari Jawa, kawali atau badik dari Sulawesi, mandau dari Provinsi Kalimantan, celurit dari Madura atau Jawa Timur, rencong dari Aceh, parang salawaku dari Maluku, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada makanan khas. Yang pertama, ada rendang dari Padang atau Sumatera Barat, yang dimana rendang ini merupakan makanan terenak satu dunia. Yang kedua, ada gudeg dari Yogyakarta. Ketiga, ada soto banja dari Kalimantan Selatan, dan masih banyak lagi makanan khas dan dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada lagu daerah di Indonesia yang cukup populer. Di antaranya ada Kicir-Kicir dan Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Apuse dari Papua, Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat, Bubui Bulan dari Jawa Barat, Bungong Jempa dari Aceh, Gundul-Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah, Indung-Indung dari Kalimantan Timur, serta tentunya masih banyak lagi. Yang terakhir ada pembahasan tentang dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama ada dampak penyalahgunaan
iptek di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada banyak kasus internet dapat membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs-situs berbahaya. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial di antara para peserta didik, baik dari sisi fasilitas dan kualitas pendidik. Yang ketiga, ada peserta didik menjadi bergantung pada teknologi karena terbiasa mendapatkan informasi dengan mudah dari internet. Yang kedua, ada di bidang informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama ada potensi terjadinya kejahatan di dunia maya atau cybercrime yang mulai dari pembobolan akun online hingga penipuan online. Yang kedua, ada penyebaran informasi hoax dan merugikan orang lain akan semakin meningkat melalui media online. Yang ketiga, ada di bidang ekonomi, di mana produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing sehingga para pengusaha lokal akan sulit berkembang. Yang kedua, ada munculnya kapitalisme di suatu negara, di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang bermodal besar. Yang keempat, ada dampak penyalahgunaan iptek di bidang budaya. Yang pertama itu meningkatnya sifat individualisme, materialisme, dan konsumtif di masyarakat suatu negara. Yang kedua, ada moral sebagian masyarakat itu akan rusak karena telah mengikuti budaya dan gaya hidup masyarakat dari negara lain yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada kecintaan akan budaya-budaya lokal pasti akan terkikis sedikit demi sedikit. Yang kelima, ada di bidang kesehatan, di mana yang pertama itu bakal timbulnya penyakit kanker yang dianggap berasal dari kemajuan iptek, yang saat ini masih belum ditemukan obatnya. Yang kedua, para pengkonsumsi obat antibiotik yang banyak beredar tidak hanya mengurangi keluhan, tapi juga menimbulkan ketergantungan dengan intensitas yang berbeda-beda tergantung jenis antibiotiknya. Yang terakhir, ada dampak penyalahgunaan iptek di bidang politik. Ada 3. Yang pertama itu munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan suatu negara. Yang kedua, ada sebagian masyarakat akan mengambil dan menerapkan nilai-nilai politik luar negeri yang masuk ke dalam suatu negara. Yang terakhir, ada masyarakat yang berbeda pandangan politik akan semakin berani melakukan demonstrasi dan seringkali mengabaikan ketertiban dan kepentingan umum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.